Nah, rekan-rekan sekalian, kini kita akan memulai tahapan-tahapan proses membuat NPWP badan usaha yang baru secara online. Kini kita masuk ke search engine Google, kemudian kita ketik ireg.pajak.go.id, lalu kita visit. Kini kita masuk ke dashboard pendaftaran NPWP pada menu login, lalu kita klik daftar pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Kini kita masuk ke pendaftaran akun langkah 1 dari langkah 2. Kita diminta untuk mengisi alamat email, kode CAPTCHA. Nah, selanjutnya kita klik daftar. Setelah alamat email kita isi dan kode CAPTCHA, lalu kita klik daftar pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi, terima kasih, Anda telah selesai melakukan langkah 1 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silakan cek email Anda untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah 2 dari rangkaian proses pendaftaran akun. Kini kita lihat email kita yang tadi kita daftarkan. Terlihat ada email masuk dari e-registration. Lalu kita buka email tersebut. Email masuk dari e-registration pajak.go.id tentang email aktivasi IREG. Yang terhormat Bapak Ibu pemilik email badan usaha, sistem kami menerima permintaan pendaftaran akun e-registration untuk Anda. Untuk melanjutkan langkah pendaftaran akun, silakan klik tautan berikut ini. Lalu kita klik link verifikasi yang kami tandai panah merah. Kemudian kita akan masuk ke pendaftaran akun langkah 2 dari 2. Maka kita harus mengisi beberapa data. Jenis wajib pajak atau WP, kita klik panah sebelah kanan, lalu kita pilih badan. Untuk nama sesuai KTP adalah nama badan usaha. Password kita isi, ulangi password dan nomor HP. Setelah data-data terisi, termasuk pertanyaan dan jawaban, maka kita isi kode CAPTCHA sesuai dengan yang ada di sebelah kiri, lalu kita klik daftar. Maka akan ada notifikasi sukses, terima kasih, Anda telah selesai melakukan langkah 2 dari pendaftaran akun di sistem kami. Selanjutnya silakan cek email Anda untuk mendapatkan link untuk melanjutkan langkah aktivasi dari rangkaian proses pendaftaran akun. Kini kita buka email kita. Terlihat ada email masuk dari e-registration. Lalu kita buka email tersebut. Email aktivasi akun dari e-registration pajak.go.id. Yang terhormat badan usaha, sistem kami menerima permintaan pendaftaran akun untuk Anda. Untuk mengaktifkan akun Anda, silakan klik tautan berikut ini, lalu kita klik link aktivasi yang kami tandai panah merah. Maka akan ada notifikasi, selamat, akun atas nama badan usaha telah berhasil dibuat. Fasilitas pertama yang dapat Anda nikmati melalui sistem kami adalah pendaftaran NPWP.
Klik di sini untuk memulai pendaftaran NPWP. Lalu kita klik yang kami tandai panah merah. Kini kita masuk pada menu formulir registrasi data wajib pajak pada bagian pendaftaran. Pada bagian kategori kita checklist badan dan status pusat atau cabang, bisa kita pilih pusat. Jika cabang silakan isi NPWP pusatnya. Setelah itu kita klik next. Kini kita masuk ke langkah kedua, yaitu identitas wajib pajak. Untuk bentuk badan hukum kita bisa milih profit atau non-profit. Kemudian kita mengarah ke sisi kanan panah untuk memilih jenis perusahaannya, apakah itu perseroan terbatas, apa koperasi atau yayasan, kita pilih. Setelah itu kita akan ke poin 2, yaitu permodalan atau kepemilikan. Kita klik panah sisi kanan, maka ada pilihan apakah jenisnya PMA, PMDN, pemerintah, atau lainnya. Selanjutnya kita ke poin 3, yaitu nama wajib pajak yang secara otomatis terisi. Kemudian poin 4 adalah alamat tempat kedudukan, jalan, blok, nomor, RT RW. Dan untuk kode wilayah kita klik kode wilayah. Maka kita akan diarahkan ke menu cari wilayah untuk mengisi kelurahan, kecamatan. Setelah terisi langsung kita klik cari pada sisi kanan atas yang kami tandai panah merah. Maka akan ditampilkan sesuai data yang kita input, yaitu kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya kita klik pilih pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah. Maka akan otomatis terinput kode wilayah yang kita pilih tersebut dengan data-data kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, dan kode pos yang terisi secara otomatis. Kini kita masuk ke poin 5, yaitu pengisian telepon, faxmail, dan email. Setelah kita isi nomor telepon, nomor HP, nomor email, serta nomor faxmail, lalu kita klik next pada sudut bawah yang kami tandai panah merah. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita masuk ke langkah ketiga, yaitu pengisian identitas wajib pajak, dokumen dasar pendirian atau perubahan terakhir. Pada dokumen dasar pendirian atau perubahan terakhir, kita diminta untuk mengisi nomor akte, tempat tanggal akte, nama notaris, dan tahun buku. Selanjutnya di poin 7, yaitu jenis usaha atau kegiatan. Maka kita ketik jenis usaha dari badan usaha yang akan kita ajukan. Kemudian bagian bawahnya klasifikasi lapangan usaha atau KLU, kita klik di kolom kode KLU. Kemudian kita diarahkan ke menu cari KLU. Pada sisi kiri kita pilih klasifikasinya apa berdasarkan nama KLU atau kode KLU. Jika berdasarkan kode KLU, kita ketik kode KLU nya, lalu kita klik cari pada sisi kanan yang kami tandai panah merah. Nah inilah tampilan dari kode KLU yang kita cari. Terdapat nama KLU dan kode KLU nya. Jika sesuai, kita klik pilih pada sisi kanan yang kami tandai panah merah.
Dan kemudian kita diarahkan kembali ke poin 7, yaitu jenis usaha kegiatan, sehingga secara otomatis kode KLU nya terisi. Selanjutnya maka kita klik next pada sisi kanan bawah untuk melanjutkan proses selanjutnya. Nah rekan-rekan sekalian, kini kita masuk ke langkah keempat, yaitu daftar pengurus atau penanam modal. Daftar penanam modal atau pengurus pada poin C ini, lalu kita klik tambah untuk mengisi daftar penanam modal atau pengurus pada sisi kanan atas yang kami tandai panah merah. Dan inilah kolom tambah penanam modal atau pengurus. Kita diminta untuk mengisi kedudukan, status penanggung jawab, jenis pengurus, dan identitas. Kemudian kita mengarah ke sudut kanan, kita klik tanda panah untuk memilih antara penanam modal, pengurus, atau anggota KSO. Lalu kita pilih pengurus. Kemudian pada status penanggung jawab kita klik lagi panah sisi kanan atas untuk memilih antara utama atau lainnya, maka kita pilih utama. Dan untuk pengisian jenis pengurus kita bisa milih antara OPWNI atau OPWNA, lalu kita pilih OPWNI. Yang kemudian untuk identitas kita bisa klik NPWP, kemudian kita masukkan NPWP pengurus, lalu setelah itu kita klik OK untuk melanjutkan. Maka akan terisi secara otomatis data-data dari pengurus dengan melampirkan nomor NPWP. Terlihat ada NIK, nama, kebangsaan, jalan, alamat, serta kode wilayah. Tak lupa pula kita mengisi jabatan, kita isi direktur. Dan setelah semua data-data terisi dengan lengkap dan benar, lalu kita klik simpan pada bagian bawah di sudut kanan. Maka kita akan diarahkan ke menu tampilan awal, yaitu daftar penanam modal atau pengurus yang telah terisi nama wajib pajak, NPWP, NIK, kedudukan, status. Setelah itu kita klik next. Rekan sekalian, kini kita masuk ke langkah kelima, yaitu identitas penanggung jawab, di mana identitas pimpinan penanggung jawab yang harus kita isi data-datanya. Kemudian setelah terisi semua dan kita periksa data-datanya sudah benar dan lengkap, lalu kita klik next pada sudut kanan bawah yang kami tandai panah merah. Dan sekalian, kini kita masuk ke langkah keenam, yaitu lampiran. Yaitu nanti kita diminta untuk melampirkan beberapa dokumen seperti fotokopi KTP para pengurus, fotokopi NPWP seluruh pengurus, serta akte pendirian dari badan usaha yang sebelumnya telah kita siapkan dengan format PDF. Kini kita masuk ke poin E, yaitu lampiran, di mana kita diminta untuk melampirkan fotokopi KTP atau paspor seluruh pengurus dengan mengklik yang sebelah kanan yang berwarna biru yang kami tandai panah merah, upload fotokopi KTP paspor di sini. Kita akan diarahkan ke file database kita untuk menarik data yang telah kita siapkan. Pada saat ini kita siapkan dengan format PDF untuk melampirkan KTP direktur dan komisaris para pengurus. Lalu kita klik, kemudian kita klik open pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Kemudian kita akan diarahkan kembali ke menu lampiran. Kita lihat ada keterangan di sisi kanan, KTP direktur dan komisaris dengan format PDF telah kita lampirkan. Kemudian kita ke langkah kedua, yaitu
upload fotokopi NPWP seluruh pengurus, lalu kita klik upload fotokopi NPWP objek pajak di sini. Kemudian kita akan diarahkan kembali ke database kita untuk memilih file NPWP Direktur dan Komisaris yang sebelumnya telah kita siapkan dengan format PDF. Kemudian kita klik. Setelah itu kita pilih open pada bagian bawah sisi kanan yang kami tandai panah merah. Kini kita kembali ke menu lampiran. Kita lihat fotokopi NPWP seluruh pengurus telah kita lampirkan. Maka selanjutnya kita akan ke langkah ketiga pada menu lampiran ini, yaitu fotokopi akte pendirian dan dokumen pendirian. Lalu kita klik upload fotokopi akte pendirian di sini. Kini kita kembali diarahkan ke file database kita untuk menarik data, yaitu akte pendirian yang telah kita siapkan sebelumnya dengan format PDF. Lalu kita klik file tersebut, kemudian kita klik open pada bagian bawah yang kami tandai panah merah. Nah, rekan-rekan sekalian, kini kita kembali ke menu lampiran. Kita perhatikan 3 persyaratan data yang harus diupload telah kita lampirkan. Maka selanjutnya kita klik next pada sisi bawah kanan yang kami tandai panah merah. Nah, rekan-rekan sekalian, kini kita masuk ke langkah ketujuh, yaitu pernyataan. Pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap. Kita checklist. Setelah kita menceklis benar dan lengkap, lalu kita klik next untuk melanjutkan. Kini kita masuk ke langkah ke-8, yaitu PP23, yaitu tentang pemberitahuan mengikuti tarif umum PP23 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Di sini kita diminta untuk menceklis. Setelah kita membaca dan memahami ketentuan dimaksud, saya memilih untuk dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5%. Dikenai pajak penghasilan sesuai undang-undang pajak penghasilan. Kita pilih salah satunya. Kemudian kita klik simpan pada sudut kanan bawah yang berwarna hijau yang kami tandai panah merah. Akan ada notifikasi konfirmasi apakah Anda yakin simpan rekam formulir. Setelah itu kita klik ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kini kita diarahkan ke menu dashboard status pendaftaran NPWP. Kita lihat statusnya dokumen lengkap, nomor transaksi dan nama KPP. Untuk selanjutnya kita tekan minta token, yang selanjutnya nanti akan dikirim via email kita. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan kode captcha. Setelah diisi, lalu kita klik submit. Maka akan ada notifikasi token berhasil terkirim ke Gmail. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita buka email kita. Terlihat ada email masuk dari e-registration pajak.go.id dengan keterangan token Anda dengan nomor pelayanan sekian-sekian adalah sekian. Kemudian token ini kita catat karena selanjutnya kita saat mengajukan kirim permohonan kita diminta untuk mengisi isi token. Kemudian kita kembali ke menu dashboard status pendaftaran NPWP. Kemudian kita mengarah ke sisi kanan. Lalu kita klik kirim permohonan. Kemudian kita diarahkan
pada surat pernyataan memperoleh informasi perpajakan melalui aplikasi e-registration. Surat pernyataan ini kita lihat, dan bagian bawahnya kita diminta untuk mengisi token. Kemudian kita checklist pernyataan memperoleh informasi perpajakan, kemudian tokennya kita isi yang sebelumnya kita catat dari email yang dikirim dari e-registration. Setelah itu lalu kita klik kirim, maka ada notifikasi Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di KPP Pratama Jakarta. Informasi di atas juga dikirimkan via email sesuai dengan alamat email yang terdaftar di aplikasi ini. Username Anda telah diganti menjadi nomor NPWP-nya yang baru. Untuk meningkatkan layanan kami, dimohon kesediaannya mengikuti survei online layanan pendaftaran. Nah, selanjutnya kita bisa ikut survei atau lewatkan. Kini kita diarahkan ke menu dashboard status pendaftaran NPWP. Kita lihat status sudah menjadi verifikasi. Status verifikasi artinya Anda sudah berhasil mendapatkan NPWP dan NPWP tersebut dapat digunakan untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Namun, dalam tahap pemeriksaan kelengkapan dokumen, informasi berikutnya akan kami sampaikan melalui email atau bersurat ke alamat korespondensi. Selanjutnya kita akan buka email kita. Ada email masuk dari e-registration untuk melihat NPWP elektronik kita. Nah, rekan-rekan sekalian, inilah email masuk dari e-registration pajak.go.id. Pendaftaran e-registrasi pajak diterima dengan keterangan, terima kasih telah bergabung ke dalam barisan pahlawan keuangan negara yang terhormat. Terima kasih Anda telah terdaftar sebagai wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal dan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Dan inilah NPWP elektronik kita yang telah selesai kita ajukan. Untuk fisiknya kita akan menunggu kiriman dari kantor pajak. Dengan demikian selesai sudah tahapan-tahapan proses cara membuat NPWP baru untuk badan usaha. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari berkarya untuk kita dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.